Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat taniku dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu dan sukses selalu untuk Anda semua. Ya, berjumpa kembali dengan kami channel Tuah Kabon yang selalu berbagi pengalaman kepada Anda yang mudah-mudahan bisa Anda jadikan tambahan informasi sekaligus bisa Anda jadikan referensi di dalam berbudidaya tanaman. Di hari ini Pak Tuah akan memberikan informasi kepada Anda tentang bagaimana menangani tanaman kita yang mengalami perlambatan pertumbuhan. Kalau disebut dengan istilah sekarang alami kekerdilan. Jadi sahabat tani, untuk menangani tanaman yang mengalami perlambatan pertumbuhan atau kerdil seperti ya anggap aja di depan kita ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu faktor yang menyebabkan dia mengalami hal tersebut. Sebenarnya faktor yang menyebabkan tanaman itu menjadi kerdil itu sangat banyak sekali sahabat taniku ya. Namun di sini akan kita bahas hanya 3 faktor yang menyebabkan tanaman ini berakibat menjadi tanaman yang tidak subur atau tanaman kita menjadi kerdil atau menjadi terhambat pertumbuhannya. Yang pertama adalah dari faktor bibit. Bisa jadi tanaman kita ini sudah dari bibitnya, sudah dari genetiknya sudah terganggu. Oleh sebab itulah kalau kita ingin menanam, kita harus mencari bibit terbaik, bibit yang memang subur. Karena kan ketika kita membuat menyemaikan di dalam tray, di sana kan bisa kita saksikan ada yang kecil, ada yang besar, dan ada yang subur. Jadi Anda bisa mencari yang terbaik di situ baru kita tanam. Dan insya Allah kalau dengan cara sedemikian itu akan berdampak pada tanaman kita akan insya Allah subur ketika dipindahkan. Kemudian yang kedua, mungkin saja tanaman kita ini terinfeksi penyakit yang tidak kita ketahui. Bisa jadi dari jamur, kemudian dari bakteri yang menginfeksi di sel-selnya sehingga sel itu terhambat dan mengakibatkan tanaman kita menjadi kekerdilan. Kemudian faktor yang ketiga yang menyebabkan tanaman kita ini bisa menjadi kerdil, pertumbuhannya melambat adalah faktor tanah. Dan faktor tanah inilah yang pada hari ini akan kita bahas bagaimana caranya supaya tanah kita bisa kembali menyimpan kation yang cukup tinggi, cukup bagus. Ya sahabat tani, jika tanaman kita terhambat pertumbuhannya oleh tanah, maka kemungkinan besar tanah yang ada di tempat tumbuhnya tanaman kita itu pasti sudah bisa dipastikan kadang keasamannya itu menurun dalam arti mungkin pH-nya 4 atau 3 atau mungkin 1. Bisa saja sangat low sahabat taniku ya. Karena tanah yang bagus itu dia harus memiliki pH yang netral. Paling tidak 6,5 sampai 7 atau 7,5. Dengan pH 3, pH 2, pH 1, maka nutrisi-nutrisi yang kita berikan itu tidak akan bisa diserap oleh tanaman kita. Oleh sebab itulah maka tanaman kita akan mengalami kekerdilan karena sejatinya dia tidak cukup, bahasa kita sekarang tidak cukup makan lah sahabat taniku. Karena nitrogen, kalsium, fosfat itu kan merupakan sebuah makanan yang harus dimakan oleh tanaman kita untuk membuat metabolisme di dalam tubuhnya sehingga bisa menghasilkan pembelahan sel. Jadi sahabat taniku, di hari ini Pak Tuah ingin berbagi informasi, ingin berbagi pengalaman bagaimana caranya menangani tanaman yang tanahnya kurang subur, tanahnya tingkat keasamannya tinggi. Nah, di hari ini Pak Tuah ingin mengenalkan sebuah produk. Jadi sahabat taniku, ini bukan promosi ya sahabat taniku ya, cuman kita ingin berbagi sehingga Pak Tuah dan Anda mendapatkan kebaikan bersama. Dan tentunya kita berharap mudah-mudahan pertanian kita meningkat, kemudian ekonomi kita pun membaik sehingga bisa menyekolahkan anak dengan senang dan gembira. Ya sahabat taniku ya, di hadapan kita ada Power Soil. Power Soil ini adalah pupuk organik asam humat. Maksudnya pupuk organik sekaligus mengandung asam humat ya sahabat taniku ya. Asam humat ini sangat bagus sekali untuk membenah tanah sahabat taniku. Jadi tanah kita yang kurang bagus tadi dengan kita berikan asam humat, maka insya Allah tanah yang ada tersebut akan
kembali normal. Ditambah lagi memang pH-nya ini sangat bagus ya, 10,25. Kalau di sini sih ditulis 10,25 ya sahabat taniku ya. Jadi kadang kalau sudah kita berikan ini pH tanah yang ada di perakaran tanah kita biasanya bisa menjadi 7, kadang menjadi 6, 6,5. Sehingga penyerapan pupuk yang kita berikan di perakaran tanaman kita akan sangat maksimal bisa diserap oleh tanaman melon kita ini. Sahabat taniku sekalian, jadi untuk dosis penggunaannya bisa Anda sesuaikan saja dengan kebutuhan Anda ya. Dan penggunaan ini yang sering Pak Tuah lakukan adalah dengan pengocoran. Power soil ini kita larutkan dalam drum seperti itu. Kita larutkan dalam drum, kemudian sekitar 5-6 sendok makan. Kemudian kita kocorkan 100-200 ml di perakaran tanah kita. Dan itu kita lakukan secara berkala. Kita lakukan mungkin 4 hari 1 kali atau 1 minggu sekali, tergantung tingkat kekerdilan tanaman kita. Kalau semakin kerdil tanaman, lebih baik lebih sering-sering ya sahabat taniku ya. Ya sahabat taniku, dirasa cukup sekian saja dulu untuk informasi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menambah informasi bagi sahabatku sekalian, dan mudah-mudahan bisa membawa keberkahan bagi kita bersama. Ya sahabat taniku, selamat beraktivitas dan semoga jayalah selalu.